TV. Salam Impies Guide Channel TV. Pemirsa Impies Guide Channel TV, saat ini kami sudah berada di Kabupaten Padang Pariaman, tepatnya di Lubuk Alung, dalam rangka liputan khusus pelantikan pejabat PDAM Padang Pariaman, tepatnya di Lubuk Alung, dan kami akan melakukan wawancara eksklusif dengan para narasumber kami, beberapa dari Direktur Utama PDAM Padang Pariaman dan beberapa pejabat yang dilantik pada saat ini. Dan jangan lupa ikutin pelusur kami hanya di Investigasi Channel TV. Kasubag Perencanaan, Randa Lavelan AMD, Kasubag Distribusi, Mukhtar SE, Kepala Unit Pariaman Tengah dan Pariaman Utara, Hardiansyah Putra AMD, Kepala Unit Sicincin, Agus Salim, Kepala Unit Lubuk Alung dan Sitoga, Dedi Anwar, Kepala Unit Kampung Dalam, Hendra Gusta, Kepala Unit. Dan kepada Direktur PDAM Kabupaten Padang Pariaman, disilahkan untuk mengambil tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu yang Maha Kuasa atas segala taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini Kamis tanggal 17 Februari 2022, saya Direktur PDAM Kabupaten Padang Pariaman dengan resmi melantik saudara-saudari yang tercantum namanya di dalam lampiran surat keputusan Direktur PDAM Kabupaten Padang Pariaman nomor 15A/KPTS/PDAM Kabupaten Padang Pariaman tahun 2022 tanggal 7 Februari 2022 sebagai pejabat struktural yang terdiri dari 1 kepala bagian, 2 kepala subbag bagian, 3 kepala unit di lingkungan PDAM. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada saudara. Sebelum saudara mengucapkan sumpah janji, yang ingin bertanya, apakah saudara bersedia disumpah? Ya. Menurut agama apa? Selanjutnya ikuti saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. 1. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku pejabat struktural di lingkungan PDAM Kabupaten Padang Pariaman dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya. 2. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela. 3. Memberi contoh dalam keputusan ada peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. 4. Bersedia diberhentikan dari jabatan apabila tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan target dan peningkatan kinerja di lingkungan PDAM Kabupaten Padang Pariaman.
perwakilan Kepala Unit Lubuk Alung, Bapak Agus Salim. Dan dilanjutkan oleh Direktur. Baik, penandatanganan. Kabupaten Padang Pariaman. Yang saya hormati Kepala Bank Nagari Kabupaten Padang Pariaman. Baik pemirsa Investigasi Channel TV, kalau tadi kita sudah melihat bagaimana liputan kami secara khusus pelantikan para pejabat PDAM yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Saat ini kami sudah bersama Bapak Mulyadi, yang saat ini beliau dipercaya mewakili Bupati Padang Pariaman Bapak Suatregur untuk menghadiri acara pelantikan tersebut. Kami akan melakukan wawancara eksklusif dengan beliau sejauh mana peranan PDAM untuk Padang Pariaman. Kita tahu sendiri bahwasannya air adalah sumber kehidupan. Dan langsung saja sebelum kami melakukan wawancara dengan beliau, jangan lupa tekan tombol subscribe pada Investigasi Channel dan berikan komentar Anda di bawah kolom di bawah ini. Oke Pak, selamat siang Pak Mulyadi. Siang, terima kasih. Terima kasih Pak. Pak, tadi kan kita baru lihat acara pelantikan beberapa pejabat yang ada di PDAM Padang Pariaman Pak. Harapan Pak selaku mewakili pemerintah Pak terhadap kinerja para pejabat ini yang baru saja dilantik ke depannya gimana Pak? Ya, terima kasih. Salah satu bentuk upaya kita dalam memberikan akses ke masyarakat tentang air minum, ini merupakan salah satu amanat undang-undang bahwa pemerintah itu wajib memberikan air bersih kepada masyarakatnya. Wujud dari pemerintahan daerah, dukungan yang kepada PDAM selaku badan usaha milik daerah yang mengelola air, wujud dari pemerintahan kita menyatakan pernyataan modal dan juga support yang besar terhadap kepemimpinan direktur dan jajarannya, termasuk kegiatan kali ini pelantikan pejabat struktural dalam rangka peningkatan kemampuan kapasitas PDAM dalam mewujudkan secara maksimal air bersih untuk masyarakat. Karena kita mempunyai sumber air yang cukup, namun beberapa sarana dan prasarana kita masih kurang, termasuk pipa jaringan distribusi utama merupakan akses jaringan perpipaan yang saat ini pemerintah daerah dan pusat keterbatasan anggaran untuk itu. Dalam upaya ini kita secara maksimal nanti akan mengalokasikan kegiatan PDAM kepada perbankan dalam rangka mewujudkan kekurangan-kekurangan sarana yang ada. Demikian. Pak, sejauh ini Pak, kalau kita boleh tahu, sejauh ini bagaimana Pak? Artinya sudah kebutuhan air yang ada di Padang Pariaman ini mampu tercover dengan PDAM ini Pak? Kalau kita melihat sejauh ini Pak? Dalam rangka pemwujudan itu, kalau kita lihat kapasitas kemampuan PDAM untuk memberikan air bersih kepada masyarakat belum 100% terlaksana. Mengingat keterbatasan sarana dan prasarana, kemudian segala bentuk fasilitas PDAM yang belum memiliki, maka kita berupaya pemerintah daerah melalui PDAM nanti mendukung dan mensupport kegiatan masyarakat sehingga masyarakat yang membutuhkan air bersih itu dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya. Demikian. Gitu Pak. Ya. Jadi Pak, dengan harapan Bapak lah terhadap ini pelantikan para pejabat baru nih Pak, artinya kinerja PDAM Padang Pariaman ini harapan Bapak ke depan gimana Pak? Kita yakin bahwa dengan pendelegasian pemimpin pejabat baru yang ada mungkin akan merubah image dan kinerja yang lebih baik dari tahun-tahun berikutnya. Di samping itu pemerintah Kabupaten Padang Pariaman juga akan memantau seberapa jauh nanti persentase peningkatan pejabat yang baru dalam mengemban tugas dalam melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Tadi kita dengar Bapak sampaikan bahwasannya kita mengalami defisit, PDAM se-Indonesia ini mengalami defisit masalah anggaran, APBN atau apa. Gimana sih Pak? Artinya bagaimana kok bisa air ini kan sumber kehidupan, artinya dengan air ini tidak mampu memberikan pendapatan daerah maupun negara terhadap pemasukan income negara Pak? Maksudnya gimana? Kita tahu amanat undang-undang bahwa terbentuknya BUMD itu serta-merta bukan memberikan pendapatan ke daerah yang pertamanya. Yang pertamanya tujuan dari PDAM itu adalah memberikan air bersih untuk masyarakat. Yang kedua
peningkatan tenaga kerja. Yang ketiga baru royalti. Royalti yang dimaksud sasarannya adalah kepada industri-industri yang ada. Kita belum mengelola optimal untuk Angkasa Pura. Kita belum optimal mengelola perusahaan industri-industri yang ada di Sumatera Barat. Mungkin dengan nanti pejabat yang baru kita buat MOU kesepakatan dengan perindustrian yang ada, insya Allah kita yakin bahwa kita akan bisa keluar dari zona yang tak baik ini, Pak. Pak, oke lah Pak. Harapan Bapak adalah Pak, khususnya juga kita ini kan butuh proaktif ya dari masyarakat, artinya bayar tagihan air juga, jangan suka nunggak-nunggak, karena itu kan harus artinya harus balance kan dengan kinerja PDAM harus profesional, juga masyarakat lah diimbau untuk mampu juga memberikan tip and give-nya kepada PDAM juga. Apa yang bisa disampaikan ke masyarakat? Iya, ke masyarakat kita berharap masyarakat dalam upaya peningkatan kinerja PDAM sangat tidak terlepas dari sumbangan masyarakat dalam rangka tepat bayar rekening airnya. Dan juga kita tahu juga bahwa dalam perusahaan menerima dan memberi take and give. Artinya saat pelayanan air kita maksimal dari PDAM, semoga kita juga bisa bayar tepat waktu sehingga PDAM ini besar, masyarakat puas dengan air yang ada. Ya, Pak Mulyadi, terima kasih Pak Mulyadi atas penjelasannya terhadap publik, khususnya masyarakat Padang Pariaman. Pemirsa Intisgaya Channel TV, kembali lagi kita pada liputan khusus pelantikan pejabat di PDAM Padang Pariaman, yang saat ini kami sudah berada di ruangan Direktur PDAM dari Padang Pariaman. Dan kita akan, kalau tadi kita sudah melakukan wawancara eksklusif dengan Pak Mulyadi yang mewakili pemerintahan Padang Pariaman dalam pelantikan para pejabat baru yang ada di PDAM Padang Pariaman. Saat ini kami sudah bersama dua narasumber yang beliau saat ini baru saja dilantik, dan kita mau lihatlah bagaimana kinerja beliau-beliau ini yang sudah diberi amanah oleh pemerintah dan PDAM Padang Pariaman ini untuk menjalankan tugasnya ke depan. Dan harapan kita semua agar kiranya PDAM Padang Pariaman ini mampu bekerja secara profesional, mampu memberikan pelayanan terhadap warga Padang Pariaman terhadap air bersih yang bagi masyarakat Padang Pariaman. Langsung saja kita perkenalkan narasumber kita pada kesempatan siang hari ini. Beliau adalah Bang Apri. Bang Apri tadi dilantik sebagai Kabak Teknik. Kabak Teknik. Sebelah kanannya Bang Edil. Bang Edil di Kabak Hubungan Langganan. Kabak Hubungan Langganan. Oke Bang, kita ngobrol sejenak lah ya. Gimana tadi perasaannya setelah dilantik jadi pejabat PDAM? Perasaan ada senang ya. Iya. Senang, terus satu lagi perasaan tanggung jawab yang udah datang kepada saya baru saat dilantik sama direktur kan. Senang bercampur dengan sedih lah. Rasa haru lah Bang. Rasa haru, tepatnya rasa haru kan. Sebelum dilantik jadi apa nih? Gimana sebelumnya? Di posisinya di mana? Posisinya di teknik juga, sama sebagai pelaksana perencanaan. Gitu ya. Artinya ke depan gimana nih? Setelah diberi amanah oleh Direktur PDAM Bapak Aminuddin, ke depannya bagaimana untuk memberikan profesional kerja kita ke depan? Ya, kita bagian teknik telah diberi uraian tugas dari Bapak Direktur. Kami dari teknik bekerja sama untuk membangun PDAM untuk kedepannya yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Nah, pembangunan PDAM ini tak lepas dari perkembangan jaringan. Kami dari bagian teknik ya, khususnya bagian teknik berupaya untuk mengembangkan jaringan yang ada di Kecamatan Padang Pariaman. Secara spesifik kinerjanya gimana tuh? Secara spesifik kinerjanya itu pertama kita membuat survei lokasi, kita lokasi daerah-daerah yang belum kita masuki jaringan PDAM, kita survei lokasi, kita buatkan DED-nya, terus kita koordinasi dengan bawahan, terus kita hasil laporan kita sampaikan Bapak Direktur sebagai pimpinan kita. Jadi ini untuk disetujui untuk pengembangan jaringan. Jadi ini artinya Abang ini asli orang lapangan ntar ya. Gitu ya. Oke, selanjutnya Bang siapa nama lupa saya? Edil. Bang Edil dilantik sebagai pejabat Kepala Bagian Hubungan Langganan. Hubungan Langganan. Kalau boleh tahu, atau kalau publik juga boleh tahu, spesifiknya kerjanya gimana? Kepala Bagian Hubungan Langganan lebih fokus ke perluasan cakupan pelayanan. Jadi bagaimana memperluas cakupan pelayanan?
yaitu salah satunya adalah meningkatkan pertumbuhan sambungan rumah. Sambungan rumah kalau setiap tahun itu kita mengikuti ada 3 program yang setelah kita jalankan, yaitu program reguler, yaitu masyarakat umum menjadi pelanggan PDAM, kemudian program DAK, program dari pemerintah pusat juga bekerjasama dengan pemerintah daerah, kemudian program masyarakat berpenghasilan rendah, itu juga kerjasama pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Sebelum dilantik jadi pejabat apa nih Bang? Di mana dulu sebelumnya? Tetap di Kepala Bagian Hubungan Langganan. Iya. Gimana perasaannya setelah dilantik menjadi kabak bagian hubungan nih Bang? Rasa senang dan rasa syukur, berterima kasih kepada Bapak Direktur karena telah memberikan amanah dan kepercayaan ini kepada saya. Otomatis saya sebagai pemegang amanah tentu harus bisa menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya sehingga bermanfaat bagi saya pribadi dan juga PDAM Kabupaten Padang Pariaman secara umum. Jadi ke depan artinya setelah jadi pejabat di Padang Pariaman ini, di PDAM Padang Pariaman ini, harapannya untuk kerja lebih profesional lagi lah Bang ya ke depannya. Insya Allah. Insya Allah ya. Artinya dengan diberi kita kepercayaan itu kan sebuah amanah ya, yang artis itu harus ditanggung jawabin gitu ya kan. Tentu saja semuanya itu sesuai dengan regulasi yang telah ada gitu. Regulasi yang lama atau regulasi yang baru selalu kita update bagaimana kita mengikuti dan menjalankan setiap regulasi yang berhubungan dengan peningkatan pekerjaan kita. Gitu ya. Jadi harapan dari Bang Aidil nih ke depan agar kiranya masyarakat juga, artinya kan gini, PDAM ini kan air ini kan sumber kehidupan. Tanpa air manusia ini nggak bisa hidup, ya kan? Jadi ke depannya Bang gimana Bang terhadap masyarakat juga? Jadi kita sebagai pelayan publik, PDAM sebagai salah satu pelayan publik harus bisa melayani publik atau masyarakat secara profesional. Itu tujuan atau visi dan misi, salah satu visi dan misi dari perusahaan daerah AMN Kabupaten Padang Pariaman. Jadi bagaimana kita melayani masyarakat secara baik, secara profesional sehingga kepuasan pelanggan bisa tercapai dan itu juga menyebabkan peningkatan kinerja bagi kita di PDAM Kabupaten Padang Pariaman. Jadi sejauh pada apa PDAM ini mampu memberikan pelayanan terhadap masyarakat ya, khususnya air ini kan memang betul-betul sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sejauh ini Bang, bagaimana melihat sejauh ini? Sejauh ini tentu ada plus dan minus dari pelayanan publik yang kita berikan. Dan sejauh ini kita selalu berinovasi, memperbaiki diri dari dalam ataupun kepada pelanggan kita. Kita dari dalam memperbaiki bagaimana struktur organisasi yang ada, kemudian bagaimana kita menjalankan pekerjaan tersebut sesuai dengan aturan, dan kita meningkatkan pelayanan kepada masyarakat juga sesuai dengan undang-undang yang ada. Bang, oke, kembali lagi ke Bang Aidil tadi. Bang, kalau ini masih muda ya? Usianya berapa sekarang? Usia 30. 30 masih muda itu. Artinya panjang perjalanan lagi. Seorang karir pejabat PDAM ini kan masih panjang lagi. Harapannya Bang sebagai putra asli Padang Pariaman Bang? Asli Padang Pariaman. Ke depan itu artinya sebagai putra terbaik yang ada di Padang Pariaman ini, mungkin kan tanggung jawab moral terhadap memberikan pelayanan terhadap masyarakat khususnya ini kan cukup besar. Bagaimana Bang melihat ini? Tanggung jawabnya ya kedepannya ya. Iya ya. Kedepannya saya berharap masyarakat Kabupaten Padang Pariaman yang belum mengakses air bersih, semoga kedepannya tuh lebih mendapatkan akses air bersih. Karena apa? Karena daerah Padang Pariaman ini kan cukup luas, luas dan daerahnya dari segi geografisnya kan pegunungan dan sebagainya. Nah kan belum semuanya akses yang dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Padang Pariaman. Untuk kedepannya saya berharap masyarakat Kabupaten Padang Pariaman menikmati air bersih dengan apa? Dengan kerja keras teknik ya untuk pengembangan jaringan-jaringan kedepannya untuk akses air bersih. Oke lah Bang, karena kita dibatasi oleh durasi waktu, kita juga akan nanti melakukan wawancara eksklusif dengan Bapak Direktur, Bapak Aminuddin, karena beliau sebagai pimpinan mungkin lebih tahu bagaimana seluk-beluknya PDAM Padang Pariaman ini, bagaimana sih suplai air
untuk warga Kabupaten Padang Pariaman. Ini kita tahu sendiri, salah satu kabupaten terbesar di Sumatera Barat itu Padang Pariaman. Karena terlalu luas ya gitu Bang. Oke Bang, terima kasih atas kesempatannya ngobrol-ngobrol di Investigasi Channel. Jangan bosan-bosan ya hadir di Investigasi Channel TV. Baik pemirsa Investigasi Channel TV, demikianlah obrolan kami dengan dua narasumber yang baru saja dilantik menjadi pejabat yang ada di PDAM Padang Pariaman. Kedua narasumber ini juga berharap kinerja ke depan PDAM Padang Pariaman mampu memberikan pelayanan terbaik bagi warga Kabupaten Padang Pariaman dan mampu bekerja secara profesional. Beliau juga turut bersyukur dan bangga karena usia beliau saat ini, para pejabat ini masih di ukuran sangat muda, 30-30, yang kedepannya mungkin mampu menjadikan pimpinan-pimpinan yang betul-betul berkualitas bagi PDAM Padang Pariaman. Baik, jangan lupa ikutin wawancara eksklusif kami dengan Direktur PDAM Padang Pariaman, Bapak Aminuddin. Bagaimana sih kinerja PDAM Padang Pariaman ini sejauh ini dan ke depan apa yang akan dilakukan oleh PDAM Padang Pariaman. Pemirsa Investigasi Channel TV, kembali lagi kami hadir dalam tayangan liputan khusus pelantikan pejabat di PDAM Padang Pariaman. Kalau tadi kita sudah melakukan ngobrol dengan beberapa narasumber dengan perwakilan pemerintah dari Padang Pariaman, Bapak Mulyadi, dan dua orang pejabat yang baru dilantik. Saat ini kami sudah bersama Direktur Utama PDAM Padang Pariaman, Bapak Aminuddin, dan kita ingin ngobrol dengan beliau sejauh ini setelah pelantikan dan harapan beliau agar kiranya kinerja PDAM Padang Pariaman ke depan lebih mampu memberikan pelayanan bagi masyarakat, khususnya untuk kebutuhan air. Tapi jangan lupa sebelum kami melakukan ngobrol dan wawancara eksklusif dengan Bapak Aminuddin, tekan tombol subscribe dan berikan komentar Anda di bawah kolom yang telah kami sediakan. Langsung saja kita perkenalkan Direktur PDAM Padang Pariaman, Bapak Aminuddin. Pak Aminuddin, ya. Selamat siang Pak. Siang Pak Herman. Terima kasih Pak ya telah menerima kehadiran Investigasi Channel di kantor PDAM Padang Pariaman. Pak, kita ingin ngobrol Pak, tapi kita ini agak ke belakang sedikit lah Pak. Artinya tadi kan kita sudah melihat pelantikan pejabat baru ya yang ada di Padang Pariaman. Sebelum kita bertanya ke depan persoalan tadi, kita ingin menelusuri ya tentang Bapak ini. Sebelum Bapak menjabat sebagai Direktur PDAM Padang Pariaman ini, karir seorang Aminuddin itu bagaimana? Sebelum menjadi Direktur PDAM itu, gimana? Jadi terima kasih Bang Herman. Mungkin saya akan sampaikan berapa mungkin sebelum saya menjadi Direktur, tentu saja saya akan menceritakan. Pertama sekalinya saya tuh diangkat jadi pegawai harian BPAM Badan Pengelola Air Minum dulu tahun 88. Dan setelah itu saya melakukan tes di Hotel Pagaruyung. Setelah itu sedikit saya maju di tahun 2089 saya juga jadi pelaksana pembaca meter selama setahun. Kemudian saya pelaksana teknik pembagian perbaikan pipa yang bocor, ada yang lainnya, sampai saya penagihan di lapangan. Dan daerah yang saya lalui pertama sekali saya tuh unit Lubuk Alung, setelah itu sebagai operator penjaga sumber selama 5 tahun. Kemudian terus saya di tahun 92 saya itu dipindahkan ke Sungai Limau sebagai pelaksana juga, pelaksana teknik. Terus lanjut ke Sungai Garingging, juga Batu Basa, Kampung Dalam. Itu karir saya tuh masih di teknik ya. Bagian teknik. Pada tahun 95 itu saya PDAM itu udah berubah di tahun 90 menjadi Perusahaan Daerah Air Minum. Ya, benar. PDAM. Perdanya mungkin saya lupa pada itu. Jadi di tahun 95 saya diangkat jadi kepala unit Sungai Limau, terus selama 2 tahun, kemudian terus kepala unit Kepo Kambar selama 7 tahun, kemudian kepala unit kepala unit Batanganai selama 1 tahun. Kemudian saya banyak yang saya lalui
tentang profil saya sendiri kan, karir yang saya lalui. Setelah itu di tahun 2019 saya disekolahkan, tugas belajar ke Magelang sama direktur yang terdahulu. Selama 3 tahun saya menyandang gelar sarjana, sarjana muda, terus saya lanjutkan sarjana teknik. Terus kalau kita lihat dari perjalanan PDAM Padang Priaman, sebetulnya di tahun 2002, 2000 sampai 2004 sampai tahun 2016 itu PDAM kita kategori itu PDAM sakit, Pak. Kami mengalami beberapa hal yang di situ saya sendiri tahu sendiri karena saya sudah lama juga. Kalau saya hitung, saya bekerja di PDAM itu udah lebih kurangnya sampai hari ini udah 32 tahun lah. 32 tahun 32 mengabdikan dirinya. Ya. Sampai hari ini kalau diangkat 89, saya dulu tes langsung ditempatkan di Lubuk Sekaping. Karena sedikit saya orang olahraga pandai main bola, saya dipindahkan sama almarhum Edi Sono dulu, nggak saya ingat, Bapak angkat. Karena ada itu pertandingan bola PU. Wah, ada anak pemain bola dari BPIM, maka saya dikembalikan ke Padang Pariaman waktu itu ya. Kemudian di tahun 2017 saya dipercaya menjadi direktur PDAM Kabupaten Padang Pariaman. Pada tahun itu saya mendapatkan jumlah sambung rumah itu sebanyak 8.000 SR ya. Sekarang cukup tinggi pertumbuhan sambung rumah yang saya sampaikan para kabak saya tadi. Itu ada namanya pertumbuhan sambung rumah dari dana DAK, ada reguler, ada juga penambahan sambung rumah masyarakat yang berpenghasilan rendah. Sekarang sudah mencapai sebanyak 28.000 SR. Pertumbuhan dari ke hari berkat dukungan pemerintah daerah, bapak-bapak yang di DPR sangat mensupport sekali tentang PDAM Padang Priaman. Kenapa tidak? Karena kita banyak sumber air yang berlimpah. Kalau kita lihat dari geografis Padang Priaman itu kita mempunyai dikelilingi oleh pergunungan. Ya. Nah, itu semuanya airnya bersih, yang punya jernih dan berkualitas. Sepertinya sumber kita yang tersebar di seluruh Padang Priaman yang cukup banyak itu menjanjikan untuk PDAM akan berkembang, akan maju. Tentu ini tidak terlepas dari apa yang kita sampaikan tadi sama yang setelah kita baru lantik, kita nanti kasih dia target. Masing-masing kabak dan kasubag atau kepala unit kasih target ya tentang progres kerjanya nanti sesuai dengan yang kita sumpahkan tadi. Tapi saya yakin dan optimis sekali dengan berdasarkan kebersamaan dan kekompakan dari beberapa kawan-kawan di PDAM, saya yakin dan optimis PDAM Padang Priaman akan tumbuh dan berkembang dan sekaligus sangat didukung oleh Bupati Kabupaten Padang Priaman bersama di lingkungan daerah yang ada di PDAM Padang Priaman. Saya juga diberi target sama Bapak Bupati. Sepertinya saya yakin dan optimis sekali target ini bisa kita capai dengan kebersamaan, kekompakan dan rasa memiliki. Masanya PDAM adalah pekerjaan yang sangat mulia. Kenapa tidak sangat mulia sekali? Karena dengan air sumber kehidupan. Dengan air bisa kita hidup bersama. Tanpa air mungkin kita tidak ada tanda-tanda kehidupan. Jadi harapan kami tentu tak lepas dari dukungan juga dari masyarakat Padang Pariaman. Bagaimana masyarakat juga mendapatkan air sesuai dengan pemerintah pusat itu 100/100. Sambung rumah artinya tidak ada lagi masyarakat di lingkungan Padang Priaman tidak dialirkan air bersih. Benar. Mudah-mudahan ke depan berkat dukungan bersama, kerja bersama, kebersamaan ini akan bisa kita capai dari hari dan berikutnya. Amin. Tadi kalau kita lihat tadi pelantikannya, ada berapa pejabat itu yang dilantik itu? Artinya kabak, udah gitu kepala unit setiap kecamatan itu berapa orang tadi yang dilantik? Ya, kalau kita tadi yang kita lantik tuh kabaknya 4, dari kabak umum keuangan, kabak teknik, kabak hubung langganan yang tadi ada 2. Fungsionalnya artinya koordinator dari Litbang atau pengembangan.
Dan satu lagi SPI, Satuan Pengawas Intern dari lingkungan PDAM itu sendiri. Kemudian kepala unit 17. Kepala unit 17. Karena Padang Priaman cukup banyak kecamatan unit kerja dari utara ke selatan. Nah, semuanya mempunyai sumber air tuh. Ada subbagian di lingkungan PDAM di daerah pusatnya. Ada bagian perencanaan, ada distribusi, ada dari produksi, dan ada dari perencanaan dan apa yang keuangan yang lainnya. Nah, Padang Priaman cukup luas dan cukup banyak dialiri oleh sumber-sumber yang ada di PDAM. PDAM ya. Pak Amin, kita tahu Pak Amin hampir 30 tahun mengabdikan dirinya di PDAM Padang Pariaman. Tentu suka dukanya sudah banyak lah. Apa yang pernah Pak Amin alami terhadap ya bentuk waktu kerja di lapangan atau masyarakat ini masih juga membandel, tidak membayar iup tagihan atau bagaimana Pak Amin, artinya kalau kendala-kendala di lapangan? Begini Pak, tentu saja bekerja pasti ada suka dan dukanya. Pertama sekali ada sepertinya sumber kita sharing juga di bermasalah di hulu, artinya ada banjir, ada longsor, ada pipa kita hanyut dan lain-lain, pasti ada. Pasti. Nah, tentu saja situ sebagai tantangan juga. Kadang-kala bencana itu tidak tahu saja, ada malam hari itu dah longsor, pipa transmisi, distribusi habis dan hanyut. Alhamdulillah dengan kekompakan, kebersamaan dengan kawan-kawan dan dari teknik di semua lini yang ada di PDAM itu tetap bekerja siang malam supaya air itu tetap dialirkan kepada pelanggan kita. Tentu itulah sebagai suka dukanya. Tentang pelanggan kita tentu ada juga. Ada yang mau menunggak, kita coba pendekatan dan sesuai dengan regulasi dan aturan yang kita lalui. Kita tidak boleh keluar dari regulasi karena itu sebagai payung hukum kita untuk menjalankan PDAM Padang Priaman seperti pesannya Bapak Bupati. Jangan keluar kita dari regulasi. Tentu banyaklah suka dukanya yang kita hadapi, tapi kami selalu melakukan kekompakan, kebersamaan dan transparan melakukan suatu pekerjaan di lapangan. Iya Pak, tadi kita juga dengar bahwasannya PDAM ini selalu mengalami defisit. Itu mungkin bukan seluruh Indonesia yang disampaikan oleh Pak Mulyadi tadi dalam pidatonya, bahwasannya di beberapa daerah itu. Sebenarnya gimana sih Pak pengelolaan air bersih di PDAM itu? Kadang sampai mengalami defisit gitu, gimana itu Pak? Begini ya, kita berangkat dari apa yang defisit kan, keadaan COVID sekarang ini kan memang anggaran di daerah tuh minim sekali. Minim ya, karena itu makanya memang tantangan juga bagi kita sebagai operator di PDAM. Kondisi uang yang harus sekarang kan banyak dipisik, walau uang daerah, APBN memang benar itu. Nah, tentu saja kita ada juga inovasi dan motivasi kita. Tanpa ada itu kita bisa maju ya. Yang penting niat yang kita bangun untuk memajukan PDAM itu bagaimana masyarakat Padang Pariaman mendapatkan air bersih dan kerawan kita disejahterakan. Sesuai apa yang katakan tadi, pada PDAM itu bekerja dulu baru dapat hasil. Bekerja dulu dapat penghasilan dan gaji yang dinikmati. Kami pernah juga kunjungan ke PDAM lain di luar Sumatera Barat seperti Tangerang. Tangerang itu dulu dia cerita sama kita. Dia dulu dipisik juga, tapi dia bangkitlah bersama, bangkit dengan kerawannya, juga bangkit dengan pemerintah daerahnya, bangkit dengan segala bidangnya. Di situlah dia berangkat. Tentu tidak lepas, niat dan tanggung jawab harus dibangun, harus beri target, disiplin kerja. Itu tak lepas juga dengan SDM-nya yang masing-masing. Jelas bekerjalah secara profesional, sesuai dengan cita-cita perusahaan itu. Ada hak, ada kewajiban. Ada kewajiban, ada hak yang didapatkan, kan itu. Tapi saya yakin Pak Bang Herman, PDAM Padang Priaman akan maju dan tumbuh. Karena kita punya sumber air yang melimpah di daerah Padang Priaman itu. Mengalir semuanya ke laut. Oke, Pak Direktur, Pak Amin. Kita ada 7 di Sumatera Barat ini ada 19 kabupaten kabupaten kota ya di Sumatera Barat nih.
Saat ini kalau boleh diperingkat lah, kira-kira PDAM Padang Pariaman ini gimana? Artinya berada di posisi keberapa dia? Oh ya, Karena kita tahu, begini, kita termasuk masih dalam kerja kurang sehat. Masih dari kita masih di bawah. Di bawahnya bukan masih ada juga orang di bawah kita. Nah, itu sebagai cambuk dan motivasi kita nantinya. Dulunya PDAM ini kami sering nggak gajian, Bang. Nggak gajian. Tahun 2016 ke bawah tuh sakit tuh. Nah, sekarang kurang sehat. Artinya kurang sehat. Tidak seperti PDAM yang telah maju. Maju ya. Artinya kalau untuk biaya operasional, biaya gaji, dan biaya yang lain, semenjak kita menjabat di tahun 2017 sampai ini, belum pernah gaji karyawan ini terlambat. Tapi saya cerita sedikit boleh. Dulu, mohon maaf ya saya sampaikan, jujur juga saya sampaikan. Dulu kami belum ada digital, istilahnya digitalisasi ada. Betul. Bayar rekening itu langsung manual. Betul. Fasilitas minim sekali, sepertinya komputer. Langsung ke loket ya, bayarnya ya. Fasilitas komputer, fasilitas mobil, nggak ada punya di tahun sebelum saya. Jujur saya sampaikan, nggak ada sama sekali. Nah, tapi alhamdulillah dengan doa dan bersama, dengan mungkin doa anak yatim yang kita selalu ingat, dengan motivasi anak kawan-kawan, inovasi kawan-kawan, dan juga disupport oleh pemerintah daerah melalui perekonomian juga sangat merespon pada PDAM Padang Pariaman. Nah, inilah hasilnya. Pertama sekali itu pendapatan tentu jelas meningkat karena pelanggan kita nambah. Nah, tentu di sini kriterianya sesuai dengan apa yang katakan tadi. Kalau PDAM-nya sehat, maju, semuanya akan berdampak kepada masyarakat Padang Pariaman. Pertama, PAD-nya pasti ada. Kedua, lapangan kerja pasti terbuka. Karyawan pasti sejahtera. Jadi cita-cita itu yang kita bangun hari ini. Masyarakat Padang Pariaman makmur dengan air bersih, karyawan juga sejahtera. PAD juga kita cita-citakan kita ke Padang Pariaman. Tentu memakan waktu perjalanan. Kalau posisi hari ini kurang sehat, Pak. PDAM Padang Pariaman masih dalam kategori kurang sehat. Artinya belum mampu memberikan kontribusi yang begitu besar. Sampai hari ini semenjak saya itu belum ada. Karena masih menyelesaikan tentang biaya operasional untuk internal. Gitu Pak Mem ya. Jadi itu kendala juga yang dialami oleh PDAM Padang Pariaman gitu Pak Mem ya. Ya, sepertinya begini Pak, kita baru bangkit lah. Masih dalam keadaan transisi istilahnya. Nah, itu yang kita pacu nanti bersama kawan-kawan tadi. Untuk meningkatkan etos kerja? Etos kerja, pelayanan ke masyarakat. Gitu ya. Dengan pelayanan prima harus kita bangun. Artinya PAD yang dihasilkan oleh dari PDAM Padang Pariaman ini belum mampu memberikan kontribusi yang begitu besar terhadap sumbangan selain untuk memberikan income kepada Kabupaten Padang Pariaman gitu. Sampai hari ini kita belum bisa melakukan karena kondisi keuangan kita juga seperti itu. Iya, finansial. Ini begini, sebetulnya begini, ada peraturan, saya lupa juga nih peraturannya. Cakupnya kita boleh memberikan distribusi atau PAD ke pemerintah daerah. Memang tergantung dari cakupan pelayanan kita juga. Benar. Kita di posisi cakupan pelayanan kita tuh masih di posisi 40%. Tapi masih 40% kita. 40% tentang air bersih. Nah, itu yang kita pacu hari ini. Nah, peluangnya dari PDAM Padang Pariaman sangat banyak. Kita banyak pelanggan nanti industri kayak bandara. Tapi sayang bandara hari ini dia juga krisis juga. Nggak tahu kita hanya masih kurang memakai air kita. Ini masih pelanggan kita. Nah, tapi banyak lagi industri yang berada di Padang Pariaman. Itu kita coba nanti dia bisa memakai air kita sebagai PDAM kita, sebagai pelanggan kita. Oh, kalau boleh kami tahu Pak Men, berapa per meter sekarang harga air itu, air bersih per meter? Air per meter kita masih rata-rata di standarnya di bawah 2.000 baru. 2.000 ya? Per meter ya? Per meter kubik ya? Per kubik ya, per meter kubik. Tapi kita kan ada kelompok pelanggan itu kan ada. Yang ada nama kelompok yang bawah, ada yang industri, ada yang beda-beda lah. Beda. Iya. Tapi kalau diposisikan di masyarakat yang paling bawah itu sekitar 2.000 per meter kubik ya. Per kubik ya, per meter kubik.
Ya kan, pemirsa investigasi Channel TV. Memang ini sangat menarik. Artinya begitu Padang Pariaman ini dikelilingi oleh begitu sumber air bersih yang sangat melimpah ruah. Artinya tidak tertutup kemungkinan pun kalau memang di Sumatera Barat ini kekurangan air, pemasok Padang Pariamannya, PDAM Padang Pariaman itu mampu memberikan pasokan air bersih terhadap beberapa daerah yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Ini agak menarik memang. Artinya begitu melimpah air yang ada di Kabupaten Padang Pariaman ya. Tapi kalau tadi saya tangkap dari sampaian Pak Amin itu belum mampu juga memberikan PAD PAK untuk Kabupaten pemerintah Padang Pariaman ini. Ini kan sangat memprihatinkan Pak Amin. Harapannya ke depan gimana Pak Amin? Ya, saya juga sampaikan optimis lagi, sebentar lagi kita kasih PAD untuk Padang Pariaman. Mudah-mudahan di tahun berikut atau di tahun 2023 atau 2024 artinya kita coba inovasi dan pencapaian target dan pencapaian semua ini tentunya kita akan lakukan PAD. Tadi kan kita baru melihat para pejabat-pejabat baru itu. Artinya ini dalam rangka meningkatkan etos kerja agar kiranya PDAM Padang Pariaman ini mampu bekerja lebih ekstra untuk mampu memberikan apa? Gimana ini Pak? Ya, kita pertama sekali kita akan kasih target, kita juga menghasilkan rewardnya, reward dan punishment-nya. Kalau dia mencapai target, kita diberi bonus. Nah, istilahnya ada nanti kalau misalnya dia tagihan, pelayanan, nah itu kita kasih reward kepada unit kerja. Sudah kita lakukan. Untuk memberikan rangsangan motivasi. Jadi begini, kita target dia menagih tunggakan atau menagih efisiensi yang lainnya 100%, ya kita beri. Nah, mana yang artinya semuanya saya lakukan berkompetisi dia. Melalui Kabak, Kasubag, melalui kepala unit nanti. Sesuai etos kerja lah. Etos kerja. Iya, luar biasa. Artinya reward sebagai direktur PDAM juga tidak artinya begitu memperhatikan kan para pejabat di jajaran bawahannya. Pasti ya? Kita perhatikan. Luar biasa. Pak Amin, apalah harapan Pak Amin ke depan nih dengan pelantikan pejabat baru yang baru dilantik sekitar ada 25 orang tadi ke depan, kira-kira para pejabat-pejabat baru ini mampu meningkatkan kerja ke depan agarnya PDAM Padang Pariaman ini mampu meningkatkan PAD dan bekerja secara profesional. Jadi begini Bang, pertama sekali kita kan sudah lakukan evaluasi sebelumnya. Tentu saja ini adalah mutasinya pertama sekali ada penyegaran lah bagi karyawan dan karyawati dan sesuai dengan kemampuan dan kriterianya. Tentu saja harapan kita bagaimana nanti bekerja etos kerja secara profesional, tapi tidak lupa dengan regulasi yang harus dijalani sesuai dengan aturan-aturan dan perundang-undangan. Jadi semuanya kita kasih target, tapi saya juga sampaikan tadi Bang Herman, saya optimis dan yakin sekali, saya lihat dari wajah-wajah Kabak tadi nampaknya benar-benar semangat, jernih dan ceria nampaknya. Sejarahnya semenjak PDAM berdiri belum ada pelantikan ini yang baru pelantikan sesuai perintah. Benar-benar. Karena itu adalah perintah itu adalah supaya dia yakin jati dirinya lahir bahasanya siapa pejabat. Pejabat PDAM mempunyai jati diri bagaimana di masa-masa beliau nanti akan bisa maju dan berkembang PDAM. Juga seperti saya juga diberi target sama Bapak Bupati. Kalau saya nggak mencapai target mungkin juga evaluasi bagi saya sendiri. Itu mudah-mudahan harapan dari kami, dari saya selaku pimpinan bekerjalah dengan cara profesional nanti. Optimis sekali. PDAM Pariaman maju ya. Saya bilang sekali saya bilang sama anak-anak tuh maju tak gentar. Terus maju dan berkembang untuk PDAM Padang Pariaman, untuk kesejahteraan. Ada kriteria yang harus dilalui. Tentu jangan lupa dengan regulasi ya. Jangan kita nanti sudah bekerja nanti ada lagi yang hukumnya yang menjebak apa kita melirik kita, kan nggak enak juga di hari itu. Saya jujur Bang Herman, saya udah 34 tahun ya kayaknya. 34 tahun mengabdikan diri di PDAM Padang Pariaman. 34 tahun mulai baca meter, pelaksana penagihan, pelaksana operator, pelaksana teknik, teknik. Semua udah pernah dialami? Sudah keliling nih.
nggak ada lagi yang nggak pernah saya pindah itu daerah Kecamatan Kepulauan Mentawai. Dulu kan Mentawai masih daerah kita dulu. Mentawai itu kan masih daerah Padang Pariaman. Nah, jadi saya yang belum saya jalan itu, makanya saya tuh tahu semuanya lah. Seperti mohon maaf ya, apapun bentuk dikerjanya di adik-adik dan kawan-kawan ini saya sudah di kepala saya letaknya. Di lapangan tuh yang kayak pengalaman lah gitu. Artinya semua bentuk yang dikerjakan, mohon maaf ya, air yang masuk ke pipa itu bisa kita hitung. Yang nakal-nakal gitu lah ya. Ada, pokoknya dia nggak bisa bohongi saya. Mohon maaf ya, kenapa saya tahu? Saya udah bekerja di sana-sana semuanya. Ya, benar. Mengurangi meteran gitu udah tahu lah. Tahu bang, itu Pak kecil orang kampung lah. Alam tak kembang jadi guru, artinya lah melalui secara teknik di lapangan. Pokoknya udah cukup panjang. Panjang lah ya. Hanya sampai ke ini bentuk bahannya, pipanya udah tahu. Aksesorisnya tahu. Udah dari sini dari dalam kepala ya. Karena udah. Karena Pak Amin ini kan mewakili karir dari saat ini sudah menjabat Direktur PDAM Padang Pariaman, itu kan memang dari bawah gitu ya. Tentu tahu benar seluk-beluknya. Jadi gitu gini ya. bang, nah ini sedikit juga nggak disampaikan boleh nih. Sebetulnya saya tuh nggak punya cita-cita jadi Direktur PDAM Padang Pariaman. Jujur saya sampaikan, saya punya cita-cita jadi pelatih bola. Jujur, pelatih bola yang profesional. Benar tuh hati bola. Nggak pernah saya bayangkan jadi direktur. Ini begini ceritanya sedikit, boleh saya sampaikan, ini realita ya. Di tahun 2016 tuh saya udah ditawarkan Pak Ali Muni jadi direktur. Udah dipanggil, diminta kurikulum. Bupati yang lama. Diminta kurikulum PT. Saya nggak tahu apa namanya kurikulum PT ini. Kata saya hasil dengan kerja di PDAM, saya hasil dengan bola. Ditanyanya sama Pak Ali Muni, ini jujur saya sampaikan nggak apa ya. Nah, kita ambil positifnya. Min, kalau jadi direktur, tinggalkan bola 200% ya. Saya sentak. Bola ditinggalkan, sepertinya saya suruh pisah sama istri. Soalnya begini, saya dapat kerja aja di bola, Bang. Dari bola ya. Kerja bola dari bola, sekolah dari bola, dapat kerja dari bola. Makanya sejarah saya tuh nggak bisa melupakan bola. Berhenti saya di tahun 16, nggak diangkat saya, dia marah. Tahun 2000 akhir 16, nggak ada lagi orang yang mau jadi direktur PDAM ini. Jujur saya sampaikan. Kenapa dia mau jadi direktur? Takut jadi direktur, mau ada nanti masalah, ada namanya keadaan kondisi yang sangat. Utang PDAM itu sebanyak, utang pinjaman itu 52.300.000.000. Itu pinjaman 10 miliar di tahun 95. Saya tahu. Karena tidak terbayar utang-utang. Akhirnya di tahun 2016 akhir, penghapusan utang PDAM seluruh Indonesia. Maka masuk Padang Pariaman. Pas saya jadi direktur, wah, ada surat dari kementerian, sudah tuh ada majalah air minum, bahasanya PDAM seluruh Indonesia ada penghapusan utang. Pemutihan. Nggak ada yang tahu. Saya berangkat ke Jakarta, saya cari di mana tempat penghapusan utang. Seperti kayak gitulah. Berangkat, sepertinya orang tidak percaya masa adanya, karena rasanya PDAM kita tuh jauh tertinggalnya dengan publikasinya, apa namanya, informasinya itulah. Berangkat, akhirnya alhamdulillah dukungan DPR dan pemerintah daerah, terlakulah penghapusan utang kita di tahun 2016 berkat bantuan Bapak di DPR, ada namanya perda penyertaan modal non cash, dan tentu dieksekusi oleh pemerintah daerah dengan bupati. Maka ada penandatanganan penghapusan utang, saya juga menandatangani selesai utang. Makanya namanya PDAM di tahun 2017 PDAM diaudit dengan BPKP, PDAM kurang sehat. Artinya belum sehat. Nah, artinya dulu PDAM boleh sakit, jadi kenapa dia sakit? Di audit BPKP itu nongol terus utang piutang di laporan. Nah, itulah. Alhamdulillah berkat dorongan dari pemerintah daerah dan pemerintah daerah, mulai dari Bapak DPR kita dan Bapak Bupati kita, dan mungkin pepanjangnya ada lagi dari perekonomian. Saya jujur bukan muji ini Bapak ini Munyangnya, saya orang olahraga kan, sangat mensupport PDAM Padang Pariaman. Pak Mulyadi? Ini ya bapaknya, Pak Mulyadi yang tadi. Saya support, dia perhatian betul ya. Dunia olahraga, khususnya sepak bola? Bukan, PDAM. Kalau bola dia nggak hobi bola. Tapi kalau sepak bola yang mensupport, yang sangat mensupport itu Bapak Bupati yang baru ini. Dan Pak Mulyadi itu sangat mensupport PDAM ini. Nah, ini bapaknya, saya jujur.
dia iringi terus bagaimana PDM-ku nanti seperti PDM orang yang kita kunjungi itu maju dan berkembang. Makanya ya, karena saya lihat kalau saya kan sering juga lihat PDM di daerah-daerah itu yakin kita maju. Kita optimis. Memberikan PAD yang begitu besar pada saya optimis Bang. Optimis tuh Bang ya. Optimis ya. Kerjasama dibangun, disiplin kita bangun, rasa memiliki. Iya. Karena airnya kan sumber kehidupan. Orang nggak akan bisa hidup tanpa air. Jadi kan air ini sumber memang sangat ya kan Allah ini ciptakan air ini kan memang sumber kehidupan. Makanya yang bekerja di PDM itu pekerjaan sangat mulia. Oh ya benar. Coba bayangkan tanpa air mungkin tidak ada tanda kehidupan. Iya. Jadi berbuat baiklah dengan berkaryalah di PDM, bekerja dengan baik, dengan tulus, ikhlas. Itu nanti yang akan kita terima di akhir nantinya, di akhir zaman lah. Kalau orang senang dengan kita, air kita kasih, apalagi air itu adalah sumber kehidupan, kebutuhan dasar bagi kehidupan. Makanya pemerintah tanggung jawabnya tentang air. Pak Amin, udah berapa tahun jadi Direktur PDAM Padang Pariaman? Ada tuh 2017 sampai hari ini masih Direktur di Papanjang sama Bapak Bupati kita. Dari tahun 2017 mulai jadi Direktur. Kemudian dilantik kemarin tahun 2021 bulan Juni. Sampai 2026 Bang. Wow. Udah habis umur kita tuh. Jadi sudah sampai umur 60 tuh. Berarti udah hampir 10 tahun lagi ya. Apanya 5 ini sekarang 2024 tahun lagi lah. Ya. Mudah-mudahan sehat, panjang umur. Kemudian tidak ada masalah dengan hal-hal hukum. Ya, benar itu pasti. Kita doakan anak yatim. Yang penting saya membangun PDM-ku adalah mengabdi. Mungkin Bang Herman tahu juga, latar belakang saya itu orang olahraga. Saya cuma punya anak sendiri, udah kerja juga. Punya istri masih ada satu, nggak ada duanya. Abang kan sudah tahu juga ya. Orang olahraga tuh mungkin dia banyak melalui sportivitas lah. Apalagi saya tuh dari orang pesisir pantai. Orang pesisir pantai itu dia sering apa adanya lah. Orang yang banyak yang dihadapi dengan alam takambang jadi guru. Iya. Pak Amin sejauh ini udah hampir 5 tahun ini, udah ada prestasi yang didapatkan dari penghargaan lah dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat atau dari pemerintah pusat, udah ada? Tentang PDAM? PDAM Padang Pariaman ini. Kalau penghargaan sampai hari ini belum kita dikasih Bang. Tapi kalau bekerja sudah banyak. Sudah banyak ya. Pertama sekali di daerah kecamatan dan nagari yang tidak pernah dihalirkan air bersih. Kalau kita bentang pipa semasa kita tuh kita bentang pipa dari Padang Pariaman ini ada namanya perpipaan distribusi. Itu udah lebih sudah sampai ke Pekanbaru kayaknya betul. Kalau 100 kilo berapa tuh sampai di mana tuh kilo? 100 kilo itu ya. Ada datarnya kata. Ada datanya tuh. Itu udah penambahan jaringan. Penambahan jaring itu ada terbagi dua. Satu penambah jaring hibah ya. Air minum perkota melalui SR. Ada penambah jaringan DAK. Pemerintah daerah. Itu udah ada. Ada juga penambah jaring pipa JDU, jaring utama itu bantuan dari pemerintah pusat. Ada juga dari Hongaria. Kayaknya Padang Alai dengan Kasan udah ada. Banyak sekali pembangunan yang di masa kita tuh. Makanya ideal capacity, debit yang sumber air kita yang banyak kita lalui, maka banyaklah penambahan sambung rumah dan cakupan pelayanan. Sepertinya daerah nagari dan daerah kampung-kampung udah dilalui air. Tapi belum mencapai cakupan 100%, masih sekitar 40. Pak Amin, inilah kita juga akan agak apa sedikit. Kalau pengairan pemberikan air bersih terhadap musola masjid itu tidak dipungut bayaran Pak? Bayar juga Pak Amin? Bayar juga, cuma tarifnya sosial. Sosial ya. Oh, jadi ya harga per meter itu beda lah ya? Beda. Dengan masyarakat. Dia tuh kalau masjid atau musola itu tarif sosial. Oh, itu kategori kesana deh ya? Ya. Oke Pak Amin, karena kita sudah dibatasi durasi waktu Pak Amin, tapi kan kita sudah melihat pelantikan para pejabat baru di PDAM Padang Pariaman. Apa yang bisa Pak Amin sampaikan ke publik, khususnya kepada masyarakat Padang Pariaman,
agar kiranya, dan mohon dukungan juga dengan para pejabat baru saat ini, agar kiranya memang PDAM Padang Pariaman ini mampu bekerja secara profesional. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Saya selaku Direktur PDAM Padang Pariaman mempunyai cita-cita bagaimana nanti masyarakat Padang Pariaman tidak ada lagi yang tidak dialirkan air bersih bersama dengan pemerintah daerah. Saya juga, pekerjaan di PDAM ini adalah pekerjaan yang sangat mulia. Tentu saja kita harus melayani orang secara profesional. Mudah-mudahan PDAM Padang Pariaman dari tahun nantinya akan bisa tumbuh dan bangkit. Dan mudah-mudahan nanti di tahun depan kita juga bisa memberikan PAD untuk pemerintah daerah. Saya yakin dan optimis apa yang sampaikan tadi. Sisa-sisa saya dari nanti itulah yang saya bawa nanti sebagai amal ibadah saya untuk membangun PDAM Padang Pariaman berkembang dan maju ke depannya. Tentu saja tidak terlepas niat baik kita, etikat baik kita membangun PDAM ke depan, karena pekerjaan dari PDAM ini adalah pekerjaan yang sangat mulia. Bagaimana masyarakat Padang Pariaman pada khususnya mendapatkan air bersih seluruhnya di Padang Pariaman. Oke Pak Amin, terima kasih atas wawancara eksklusifnya dengan Bapak Aminuddin Isti, Direktur Utama PDAM Padang Pariaman. Baik, demikianlah liputan khusus kami pengangkatan pelantikan pejabat baru yang ada di Padang Pariaman. Dan kita berharap agar kiranya PDAM Padang Pariaman mampu bekerja secara profesional ke depan dengan pelantikan para pejabat yang baru. Baik, demikianlah laporan kami langsung dari Kabupaten Padang Pariaman, tempatnya di Kecamatan Lubuk Alung, Provinsi Sumatera Barat. Bersiap-siap unit Ketaping. Pasar Usang dulu, Pasar Usang. Marah orang Ji. Marah 7. Ya sekolah, titip Ansela. Salim nak. Ini juga post deh. Doa apa alay. Sini ya. Bersiap-siap unit Ketaping. Si Roji. Ketaping. Siap-siap unit Pau Kambar. Bersiap-siap unit Pau Kambar. Nih, gemuknya lagi. Sudah berapa? 1. Bersiap-siap unit Pau Kambar. Silakan disusun. Unit Pau Kambar. Selanjutnya bersiap-siap unit Pakandangan. Pakandangan ada. Unit Pakandangan. Bersiap-siap unit Pakandangan. Habiskan dulu yang unit Pau Kambar dulu, baru unit Pakandangan. Unit Sungai Limau dan Gasan. Bersiap. Jadi Bapak Ibu, kita foto pakai masker dulu Bapak Ibu. Baik, kami silakan untuk senyum di balik masker. Bentar.